Topik kita yang akan kita bahas bersama-sama siang hari ini yaitu mengenalmu mengubahku. Kita landasi dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai 11, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema tadi bahwa mengenalmu mengubahku. Kita akan belajar dari pribadi seorang Paulus, bagaimana di dalam hidupnya yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, tetapi tentunya tidak lepas dari namanya masa lalu. Ya, kalau kita mungkin di dalam kehidupan kita, kalau kita ditanya apa yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita saat ini, apakah dengan materi yang banyak atau karena kita memiliki posisi yang membuat kita mempunyai kuasa yang bisa mengatur banyak orang atau pencapaian-pencapaian yang lain yang bisa kita dapat banggakan di dalam diri kita. Namun siang hari ini kita akan belajar dari pribadi Rasul Paulus, kita mau melihat bahwa apa sesungguhnya yang menjadi suatu kebanggaan di dalam dirinya, baik itu sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Dan kita berharap melalui kebenaran firman Tuhan juga ini bukan hanya sekedar kita memahami, tetapi sungguh rindu kita bersama membawa suatu pembaharuan di dalam hidup kita. Nah, pengenalan akan Kristus itu bersifat merupakan adalah sebuah kasih karunia. Rasul Paulus mengakui akan hal itu. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-9 dikatakan, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Ya, karena Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus. Kita tahu perjalanan pertobatan Rasul Paulus, bagaimana dia bisa berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Bukan karena dia yang berupaya, bukan karena dia yang melakukan atau berusaha untuk mengenal siapa Kristus itu. Justru sebaliknya, kita melihat bahwa bagaimana masa lalu Rasul Paulus, bukan dia adalah orang yang cinta kepada Tuhan Yesus, tetapi justru dia menganiaya setiap orang-orang atau murid-murid yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus sadar betul bahwa kalau dia bisa mengenal Kristus, itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena dia hebat di dalam mempelajari hukum Taurat, sehingga di dalamnya melalui pembelajaran itu dia menemukan akan pengenalannya akan Kristus, melainkan justru di dalam rasa bencinya, rasa permusuhannya terhadap orang-orang percaya, justru di sanalah Tuhan menyatakan diri kepada Rasul Paulus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jikalau sampai detik ini kita boleh percaya kepada Kristus, itu juga bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, bukan karena kita memiliki intelektual yang lebih pintar daripada yang lain, sehingga kita mampu memiliki pengenalan akan Kristus, tetapi kita percaya bahwa karena iman yang dianugerahkan oleh Tuhan itulah yang memampukan kita bisa mengenal Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Tuhan Yesus, bahwa di dalam kita mengenal Tuhan, seharusnya kita bersyukur ya, oleh karena Tuhan memperkenalkan kita bisa mengenal pribadi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita.
Dan yang kedua, pengenalan akan Kristus yang Rasul Paulus sadari bahwa itu bersifat personal. Artinya apa? Dia mengenal Kristus bukan karena kata orang, bukan karena berdasarkan teori-teori yang dia temukan, tetapi secara pribadi Tuhan yang menyatakan diri kepada dia melalui pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Bagaimana di dalam kebenciannya ketika dia punya misi untuk mau membunuh orang-orang atau pengikut Kristus, dia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsyik, disitulah Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi kepada Paulus. Oleh karena itu, pengenalan kita akan Tuhan tidak bisa diwakili oleh orang lain, tidak cukup dari apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi kita harus melalui perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, ya jangan tertipu. Kalau saat ini banyak orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, rajin dalam beribadah, rajin ke gereja, rajin melakukan aktivitas pelayanan, tetapi sejatinya dia terhilang daripada Tuhan. Dia tidak ada di dalam Tuhan. Dia tidak mengenal siapa yang dia percayai. Tetapi biarlah kita masing-masing belajar apakah dan sekaligus merefleksikan di dalam diri kita. Apakah kita sudah mengenal Kristus secara pribadi di dalam diri kita? Atau kita masih mendasarkan karena ya kita orang Kristen, keluarga saya dari nenek moyang saya memang sudah percaya Tuhan, maka saya ambil bagian di dalamnya. Tetapi adakah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan dia? Oleh karena itu, kalau kita mengenal Kristus secara pribadi, ini juga akan menentukan seperti apa dan bagaimana sikap kita di dalam mengikut dia, di dalam mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada dia. Oleh karena itu, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengenalan akan Kristus bersifat personal, ini menunjukkan adanya suatu persekutuan, diakonia dengan pribadi Kristus. Kita mengalami suatu pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Seperti apa Kristus berkarya di dalam diri kita. Seperti apa Kristus beranugerah di dalam diri kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Ketika kita mengenal akan hal itu, maka kita akan betapa bangganya dan betapa bersyukurnya kita jikalau kita boleh mengenal pribadi dia, yang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus setiap dosa-dosa kita, yang membenarkan kita, yang memperkenankan kita untuk ambil bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada dia. Oleh karena itu ya saya mengutip sama seperti yang dikatakan oleh Ayub ya. Ayub pasal 4 ayat 42 ayat 5 dikatakan di sana bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Melalui pengalaman-pengalaman rohani, pergumulan yang tidak sesederhana, yang tidak mudah yang dialami oleh seorang Ayub, tetapi justru di sanalah dia mengalami suatu perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dan dia bisa menyimpulkan bahwa kalau selama ini saya mendengar tentang Tuhan dari apa kata orang, tetapi saat ini saya mengenal Tuhan melalui pengalaman pribadi saya bersama dengan Engkau. Kiranya itu juga menjadi semangat buat kita. Jadi bukan lagi berdasarkan apa kata orang kita mengenal Tuhan kita percaya kepada Tuhan kita, tetapi melalui pengalaman pribadi kita, melalui perjumpaan pribadi kita bersama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya saya melihat bahwa mengenalmu, mengubahku itu yang pertama adalah apa yang diubahkan dari diri kita ketika kita sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yang pertama, yang diubahkan adalah cara pandang kita. Sebagaimana Rasul Paulus, dia menceritakan bahwa ia sendiri mempunyai hal-hal yang lahiriah, yang ada di dalam dirinya, yang patut untuk dia banggakan, yang patut dia besar-besarkan di dalam dirinya. Tetapi ketika dia percaya kepada Kristus, cara pandang dia menjadi berubah. Kalau dia pencapaiannya, ketaatannya terhadap hukum Taurat, dia mengatakan itu semua saya lakukan demi keselamatan saya. Itu saya lakukan sebagai pengabdian saya kepada Allahku.
Tetapi dalam bagian ini kita bisa melihat ya bagaimana Rasul Paulus ya di dalam apa yang dia alami, dia menyaksikan tentang dirinya sebelum ia mengenal Kristus. Yang pertama, dia katakan bahwa saya ini disunat pada hari yang ke-8. Apa maksudnya di situ? Dia mau menunjukkan bahwa dia bukan orang Yahudi yang diadopsi, bukan orang Yahudi ya, sama dengan kalau dari suku Batak ya. Kalau untuk sah menjadi seorang suku Batak yang nikah dengan orang Batak, kalau dari suku lain itu diberikan marga orang Batak supaya dia sah menjadi keluarga orang Batak. Nah, dalam posisi ini Rasul Paulus, salah satu alasannya kenapa dia menegaskan dalam hal ini bahwa saya ini adalah uh, orang Yahudi tulen gitu. Yang pertama buktinya adalah dia disunat pada hari yang ke-8. Dia mau menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah orang Yahudi atau orang Israel yang asli. Lalu yang berikutnya, ya dia adalah bangsa Israel, bukan bangsa Israel yang diadopsi, bukan bangsa Israel yang diangkat, tetapi dia benar-benar berasal dari suku Benyamin. Dia menyebutkan dari mana sukunya, yaitu dari suku Benyamin. Kalau kita memperhatikan sejarah suku Benyamin ini adalah salah satunya suku yang setia kepada suku Yehuda. Ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua, satu-satunya suku yang bersekutu dengan suku Yehuda yaitu suku Benyamin. Dan dari sanalah Rasul Paulus, dia menyatakan bahwa dia berasal dari bangsa Israel, yaitu dari suku Benyamin. Kemudian yang berikutnya, dia juga menyatakan bahwa dia adalah orang Ibrani asli. Statusnya dia adalah orang Ibrani asli, bukan pendatang, bukan yang diangkat, bukan yang diakui, bukan yang diadopsi, tetapi dia benar-benar adalah orang Ibrani asli. Dan yang keempat, dia adalah seorang Farisi. Ya, seorang Farisi ini menceritakan tentang bahwa dia adalah orang yang hebat dalam hal mengenai hukum Taurat. Orang Farisi terkenal dengan orang yang taat pada hukum Taurat, yang setia mengabdikan diri sepenuhnya untuk melakukan yang namanya hukum Taurat. Makanya tidak heran di dalam perjuangan Rasul Paulus ketika dia belum percaya kepada Kristus, apa yang dia lakukan? Ia menganiaya orang percaya. Sebagai pengabdiannya bahwa dia mau menjunjung tinggi ajarannya sebagai seorang Farisi. Dan yang terakhir, di dalam pengakuan atau kesaksian dari pribadi Rasul Paulus sebelum mengenal Kristus, yaitu tentang kebenaran. Dia dalam menaati hukum Taurat. Dia katakan, aku tidak bercacat. Artinya tidak ada satupun dari hukum Taurat yang dia abaikan. Dia berupaya semaksimal mungkin untuk taat terhadap apa yang diatur di dalam hukum Taurat. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia belum percaya kepada Kristus. Dan semuanya ini dia anggap adalah sebuah keuntungan. Ini adalah sebuah kebanggaan. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, yang pencapaian yang luar biasa, yang patut untuk dia banggakan. Karena melalui semuanya ini dia anggap dengan cara inilah dia akan mendapatkan keselamatan yang selama ini dia harapkan. Tetapi bagaimana ketika dia sudah percaya kepada Kristus, setelah dia mengenal akan Kristus, semuanya ini yang dianggap dulunya adalah sebuah keuntungan, kini dia anggap adalah sebuah kerugian, tidak memberikan sebuah faedah buat dia. Bahkan dia katakan adalah sebuah sampah. Dan pada akhirnya dia melepaskan semuanya itu. Mengapa dia mengatakan demikian? Ini adalah sebuah kerugian, ini adalah sampah. Dan dia melepaskan apa yang dianggapnya selama ini menjadi sebuah keuntungan buat dia. Ya, dia menganggap adalah sebuah kerugian atau sampah karena pengenalan akan Yesus jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Ini yang sangat menarik. Pengenalan akan Kristus yang benar, yang sungguh akan membuat paradigma kita, cara pandang kita mengalami suatu pembaharuan. Kalau mungkin kebanggaan diri kita selama ini kita dasarkan pada pencapaian-pencapaian, kesuksesan atau apa yang sesuatu yang melekat di dalam diri kita yang memberikan sebuah nilai menurut ukuran kita.
Ketika kita percaya kepada ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, mengenal Dia secara pribadi, maka segala sesuatu yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya fana, yang sifatnya sementara, itu dianggap adalah tidak ada nilainya apa-apa. Itu merupakan suatu kerugian, itu merupakan sesuatu hal yang tidak bernilai, digambarkan sama seperti sampah. Kenapa? Karena ini juga dengan segala pencapaian apa yang dibanggakan oleh Rasul Paulus, dengan prestasi-prestasi yang dia capai, ya besar kemungkinan itu juga menjadi penghalang besar bagi dia untuk bisa mengenal siapa pribadi Kristus itu sendiri. Lalu yang berikutnya, Rasul Paulus melepaskan semuanya itu. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ya, dalam bagian ini tidak berarti bahwa ya Rasul Paulus menyangkal bahwa ia pernah atau ia adalah orang Yahudi, atau dia membuang kalau dia pernah disunat, dia menyangkali akan hal itu, dan dia juga tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani atau berhenti menaati hukum Taurat. Bukan dalam hal seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dia berhenti mempercayai atau membanggakan hal-hal itu semuanya. Ya, tadi saya katakan bahwa apa yang dia lakukan oleh Rasul Paulus, kebanggaannya selama ini, dia adalah orang Yahudi asli, mahir dalam hukum Taurat. Dia tidak lagi mempercayakan hal itu sebagai sarana buat dia untuk mencapai, untuk diperkenan oleh Tuhan. Dan itu tidak lagi menjadi sebuah kebanggaan bagi dia. Karena dia tahu bahwa ketika dia mengenal Kristus, Kristus jauh lebih mulia daripada apa yang sebelumnya dia miliki. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ini juga yang menjadi perenungan buat kita. Mengapa Rasul Paulus dia menganggap semuanya ini adalah sesuatu hal yang merugikan, sesuatu yang tidak berguna, bahkan dia rela melepaskannya. Ya, karena ya pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih berharga daripada semua apapun yang ada pada diri kita. Segala sesuatu yang kita capai di muka bumi ini. Tetapi ironisnya, seringkali kita menemukan, bahkan mungkin kita juga menjadi pelakunya, kita lebih cenderung menghabiskan waktu kita untuk mencapai hal-hal yang menyenangkan kita, menyenangkan diri kita, yang memenuhi hasrat kita, keinginan kita, ketimbang kita mau membangun relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita diajak untuk beribadah, terlalu banyak alasan buat kita. Masih banyak kerjaan lah, masih banyak ini dan itu, tidak punya waktu dan lain sebagainya. Dan kita menganggap sepele akan hal itu. Karena apa? Kita menganggap ya ibadah kepada Tuhan itu ya udah biasa. Atau juga kita nggak ibadah tetap juga diselamatkan. Tetapi pada siang hari ini kita kembali belajar bagaimana pribadi seorang Rasul Paulus. Dan ini sekaligus menjadi evaluasi bagi diri kita. Adakah kerinduan yang sama di dalam diri kita ketika kita sudah percaya kepada Kristus? Atau tetap seperti biasa-biasa saja? Ya mau ibadah, nggak ibadah, ya sama aja. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada guilty feeling di dalam diri kita. Ya biasa aja rasanya. Mau nggak ibadah, mau baca Alkitab, mau doa, ya sama aja rasanya dengan enggak. Itu perlu kita hati-hati ketika kita berada dalam zona demikian. Oleh karena itu, di dalam bagian ini, segala hal yang selama ini Rasul Paulus dia anggap itu adalah kebenaran dirinya sendiri melalui pembelajarannya akan hukum Taurat, bahkan sesuatu yang dia dapatkan adalah menjadi sebuah kebanggaan, dan pada akhirnya dia terjebak pada kepentingan dirinya sendiri. Kini semua dianggap adalah sebuah kerugian. Oleh karena itu, ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa kita ketika kita mengenal Kristus, ketika kita sudah menjadi orang percaya? Adakah hati kita terus memiliki kerinduan? Adakah hati kita lebih mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita ketimbang dengan hal-hal yang bersifat sementara yang ada di dalam dunia ini? Atau justru sebaliknya, kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang pada akhirnya lenyap
dan tidak berdampak apa-apa pada kehidupan yang kekal buat diri kita. Selain cara pandang kita diubahkan ketika kita mengenal Kristus, ya tadinya Rasul Paulus menganggap bahwa dia dibenarkan karena ketaatannya kepada hukum Taurat, tetapi ketika dia sudah percaya kepada Kristus, dia sadar bahwa dibenarkan bukan lagi karena ketaatannya, tetapi karena imannya kepada Kristus. Kalau kita menganggap bahwa kita dibenarkan karena ketaatan kita, maka kita berupaya bersusah payah melakukan segala ritual dengan taat, dengan teratur, ritual keagamaan kita, aktif di dalam pelayanan. Tetapi kalau tujuannya untuk kita mencapai keselamatan, itu tidak ada gunanya. Tetapi dalam bagian ini kita diingatkan bahwa ketika kita mengenal Kristus, kita dibenarkan bukan karena lagi ketaatan kita, bukan lagi karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman yang dianugerahkan oleh Tuhan. Yang kedua, keinginan atau hasrat yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Paulus ingin maju di dalam pengenalannya akan Kristus. Dia tahu bahwa dirinya belum tuntas, belum sepenuhnya mengenal Dia. Ya, karena kita tahu bahwa selama kita di dunia ini belum ada manusia yang sempurna ya. Tidak ada manusia yang sempurna, siapapun dia. Mau hamba Tuhan sekalipun, kita semua masih manusia biasa, manusia yang masih berdosa dan kadang-kala jatuh dalam dosa dan terus harus diproses dan diproses. Oleh karena itu, kesadaran akan hal ini, akan ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, maka dia memiliki suatu hasrat atau kerinduan, keinginan untuk terus mengenal Kristus. Dan bukan sebatas mengenal, tetapi dia rindu untuk bertumbuh di dalam Dia. Seperti apa kerinduan kita? Apakah kita juga punya kerinduan untuk mengenal Kristus lebih dekat? Mengenal Kristus secara pribadi? Dan membangun relasi yang baik dengan Dia, sehingga melaluinya kita bisa mengenal apa yang Tuhan sebenarnya ingin untuk kita lakukan. Bukan untuk kita, bukan yang kita mau kita lakukan. Ya, di dalam relasi kita dengan Tuhan itu yang akan menentukan. Kenapa kita terus diingatkan tiap hari, tiap saat. Bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Karena sebuah relasi yang baik tentunya dibangun dengan suatu hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, tahu kekurangan, kelemahan. Kalau kita di dalam relasi satu dengan yang lain, di dalam keluarga, suami, istri, ketika kita membangun suatu relasi yang baik dengan suami, istri, maka kita akan tahu di dalam diamnya pasangan kita pun kita bisa tahu apa sebenarnya yang dia mau. Kalau kita punya relasi yang baik. Begitu juga dengan sahabat. Kalau kita punya relasi yang baik dengan sahabat kita, di dalamnya diamnya sahabat kita pun kita bisa mengenal, kita bisa tahu kalau kita punya relasi dengan yang baik dengan Dia. Demikian halnya dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan peka apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan yang Tuhan mau, atau sebenarnya saya sedang menjalankan ambisi saya, termasuk dalam hal-hal pelayanan sekalipun. Ya mungkin memang pelayanan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi kadangkala dua hal yang sulit untuk dibedakan, ini kita sedang melayani atau sedang menjalankan hobi kita. Karena kita sudah merasa nyaman, sehingga kita mau mati-matian terus berjuang di sana, atau memang itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk bisa memahami hal itu ditentukan sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, dari apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mengenal Kristus dan membawa sebuah pembaharuan di dalam hidupnya, yaitu tentang tujuan hidupnya. Memang ingat bahwa keselamatan kita tidak ditentukan oleh seberapa besar kita menderita bagi Kristus. Tidak ditentukan seberapa besar pengorbanan kita di dalam melayani Kristus. Tidak seberapa besar pengorbanan kita di dalam mengikut Tuhan.
itu keselamatan kita tidak ditentukan dengan hal-hal yang demikian. Dan penderitaan juga, ya kalau tadi Rasul Paulus, dia mau mengenal dia secara pribadi di dalam dia menderita, di dalam mengenal penderitaan Kristus, bahkan di dalam kematiannya, artinya dia turut ambil bagian. Ketika dia dalam pemberitaan Injil, seringkali dia ditolak, dianiaya, bahkan dipenjarakan. Tetapi itu tidak menyurutkan akan semangat dia untuk terus berjuang di dalam pekabaran Injil, dalam melayani Tuhan, karena dia tahu bahwa apa yang dia alami itu adalah bagian dari pengenalannya akan Tuhan, bagian dari pengorbanannya, apa yang telah Kristus terlebih dahulu telah kerjakan di dalam dirinya. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan dari Rasul Paulus, dan saya rindu supaya ini juga sekaligus menjadi tujuan dari kehidupan kita. Ketika kita mengenal Kristus, hidup kita diubahkan, yaitu tujuan kita pun. Kita rindu supaya kita dipersekutukan dengan Kristus di dalam kekekalan. Di dalam perjuangan kita, di dalam perjalanan iman kita selama hidup di muka bumi ini, tentu kita mengalami jatuh bangun. Banyak hal, tantangan, rintangan yang kita alami, kadang kita bangun, kadang kita jatuh, dan bangun lagi, dan begitu seterusnya. Tetapi, apakah kita tetap konsisten pada kerinduan kita, pada tujuan kita, bahwa kita rindu untuk dipersekutukan dengan Kristus di dalam kekekalan nanti. Oleh karena itu, Rasul Paulus memiliki fokus tujuan akhir hidupnya, yaitu apa? Fokus pada tujuan Tuhan. Ini juga yang harus menjadi kerinduan kita. Ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mengenal Tuhan di dalam diri kita secara pribadi, maka kita bukan lagi fokus pada diri kita, bukan lagi fokus pada kepentingan diri kita, tetapi fokus pada apa yang menjadi tujuan Allah atas hidup kita. Apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sebagai orang percaya? Tentunya jelas ya, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita semua punya tugas, tanggung jawab, amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tanpa terkecuali, ketika kita percaya kepada Kristus, tugas itu melekat pada diri kita, yaitu mengabarkan Injil, memberitakan Injil kepada siapapun yang kita jumpai, yang belum percaya kepada Tuhan. Memberitakan Injil bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi melalui kesaksian hidup kita. Seperti apa hidup kita? Apakah ada hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Atau sebaliknya, justru dengan kehadiran kita menjadi sandungan bagi orang lain. Lalu tujuan hidup kita ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ya, biarlah kita mau atau rela untuk melepaskan segala sesuatu yang berharga, yang menjadi pengikat di dalam diri kita, yang membuat kita sulit untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Pada akhirnya kita pastikan ketika kita mengakhiri semua pertandingan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita pastikan kemana kita akan pergi, di mana tempat kita nanti. Rindu kita bersama, kita semua boleh dipersekutukan dengan Kristus di dalam kekekalan nantinya. Sehingga ya kita boleh menikmati sukacita yang abadi bersama dengan Dia. Nah, yang terakhir yang menjadi pertanyaan refleksi buat kita. Sudahkah kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh? Kalau sudah, pastikan diri kita. Apakah kita sudah mengalami perubahan atau belum? Perubahan ini terus-menerus akan kita alami di dalam seiring dengan berjalannya waktu selama kita ada di muka bumi. Kita terus-menerus dibaharui menuju kesempurnaan. Karena sampai detik ini belum ada manusia yang sempurna. Tapi kesempurnaan itu terus diupayakan. Dan pada akhirnya, ketika kita mengakhiri semua hidup kita di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan mengalami kesempurnaan yang sejati bersama dengan Tuhan. Kiranya ini menjadi satu pertanyaan refleksi buat kita, mengevaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana
pengenalan kita akan Dia, dan seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga melalui perubahan-perubahan itu, transformasi yang terjadi di dalam diri kita melalui pengenalan akan Dia, kita boleh menjadi saksi, menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga melalui hidup kita, orang bisa mengenal Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kiranya lewat firman Tuhan pada siang hari ini, kembali mengingatkan kita, agar kita sungguh-sungguh memastikan seperti apa hidup kita di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita.